itu yang sangat besar biayanya. Jadinya teman-teman benar-benar mungkin kita harus menabung lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zelvi di YouTube channel Amaliana Zelvi Tasani. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tidak kurang satu apapun juga pastinya. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya. Oh ya teman-teman, sekarang Zelvi record videonya ini bertepatan dengan 17 Agustus. Jadi hari kemerdekaan Indonesia. Jadi Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga semakin jaya dan yang pastinya insya Allah semoga segera Zelvi bisa mudik ya, pulang kampung gitu, karena udah lama banget, nggak lama banget sih, tapi ya lumayan udah bikin kangen lah Indonesia walaupun baru sebentar di Malaysia. Oke teman-teman, di hari kemerdekaan ini Zelvi mau buat video tentang berapa sih habis biaya ya, biaya yang dihabiskan untuk mengurus dokumen seperti itu ya, dokumen sebelum menikah, kemudian juga dokumen setelah menikah, kemudian transportnya segala macam, pesawatnya, kemudian juga karantina di Malaysia segala macam itu habis total berapa nih biayanya. Karena sebelumnya di video sebelumnya itu ada yang bertanya tentang berapa biaya yang dihabiskan untuk mengurus semuanya dari awal sampai akhir. Jadi Zelvi ingin membahas itu di sini. Jadi teman-teman yang memerlukan infonya silahkan disimak baik-baik video ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang tertinggal. Mungkin bisa dicatat juga untuk arrange range biaya seperti itu. Jadi bisa ada gambaran nih berapa biaya yang harus dipersiapkan untuk mengurus pernikahan dengan warga negara Malaysia seperti itu. Oke teman-teman, dalam mengurus dokumen ya, untuk biayanya khususnya ini Zelvi akan bagi terlebih dahulu untuk membahas bagian dari pengantin laki-laki terlebih dahulu ya, atau calon pengantinnya yang laki-laki di Malaysia seperti itu. Jadi seperti apa biayanya yang dikeluarkan, rinciannya seperti apa aja. Nah Zelvi akan jelaskan terlebih dahulu di bagian tersebut. Nah kebetulan Zelvi sudah interview ke suami Zelvi. Jadi berapa sih biaya yang sebelumnya suami Zelvi sudah habiskan untuk mengurus dokumen pernikahan Malaysia Indonesia ini. Nah kebetulan kebetulan suami Zelvi ini udah lupa ya, udah lupa rinciannya seperti apa aja gitu, kemudian biaya secara detail juga apa saja itu dia sudah lupa. Tapi suami Zelvi memberikan gambaran bahwa siapkan saja sekitar 200 ringgit Malaysia itu digunakan untuk yang pertama adalah buat sijil kursus praperkawinan, itu yang pertama. Terus yang kedua buat keputusan tes HIV ini atau HIV ya. Terus selanjutnya juga untuk buat namanya kebenaran berkawin luar negeri. Ini nanti untuk mengurus semua yang di pejabat agama itu mungkin kurang lebih dipersiapkannya 200 ringgit Malaysia seperti itu. Itu lebih kurang biayanya seperti itu. Bisa lebih bisa kurang, untuk kebijakannya seperti sekarang ini kita belum tahu ya seperti apa. Jadi mudah-mudahan sih masih tetap harganya kurang lebih seperti itu. Oke, setelah semua diurus dokumen-dokumennya dari pihak laki-laki atau pihak calon pengantin laki-lakinya di Malaysia, itu dokumen yang asli itu dan beberapa yang mungkin legalisir itu dipaketkan ya ke Indonesia. Kebetulan kami menggunakan provider DHL. Nah, untuk DHL ini sekitar 3 hari sampai, 2-3 hari sampai ya, dari Malaysia ke Indonesia. Ini kami menghabiskan biaya 363 ringgit Malaysia untuk pengiriman dokumennya. Kenapa bisa semahal itu? Karena kami ada paket barang juga, kemudian barang-barang yang dari Malaysia itu kami ada bawa ke Indonesia juga sekalian ya untuk persiapan pernikahan pada saat itu, beberapa baju lebih tepatnya. Kemudian ini setelah sampai di Indonesia ini kena pajak teman-teman, karena ada pajak pajak
barang ya, pajak barang, yaitu adalah ada pakaian di sana. Walaupun itu bukan untuk dijual, bukan untuk dagang seperti itu, hanya untuk dipakai sendiri atau lebih tepatnya untuk peruntukannya untuk gift atau hadiah. Tapi ini juga kena pajak ya. Ini kena pajak, kami habis Rp500.000 ini untuk pajak saja. Ya, jadi Rp363 ditambah pajak Rp500.000. Seperti itu, sampai di Indonesia pajaknya Rp500.000. Walaupun biayanya sedikit lebih mahal ya, karena Rp363 ini setara Rp1.270.000. Setara itu kira-kira kurang lebih, tapi yang pastinya berbaloi atau kayak worth it gitulah kalau kami bisa bilang, bahwa karena kami kirim hari Selasa ya, hari Selasa dari Malaysia, kemudian sampai di Indonesia Zelfie terima itu hari Kamis. Jadi cepet banget kan, Selasa Kamis sudah sampai. Jadi udah bisa langsung ngurus semuanya dengan cepat ke kedutaan waktu itu. Jadi ini sangat worth it lah pakai DHL, karena walaupun mahal tapi tetap sampainya itu cepet karena sesuai dengan kita lagi urgent gitu kan. Oke, sudah dari pihak laki-laki semua udah beres, udah diterima dokumennya juga ya, udah di Indonesia dokumennya. Kemudian yang namanya Zelfie mengurus surat RT RW, kemudian juga mengurus surat ke kelurahan. Ini biayanya alhamdulillah di RT RW ini gratis ya, untuk surat pengantar domisili dan sebagainya untuk pernikahan. Kemudian di kelurahan itu mengurus N1, N3 dan N4 ini juga gratis semuanya, tiada biaya, nggak ada biaya sama sekali. Jadi mungkin ini setiap daerah beda-beda ya. Jadi ini adalah gambaran daripada daerah Zelfie di Jogja, ini gratis semuanya. Oke teman-teman, setelah mengurus dari RT RW dan juga kelurahan, kita bawalah dokumen-dokumen kita dari laki-laki dan juga dari kita yang perempuan ini ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mungkin beberapa teman-teman yang tidak domisilinya di Pulau Jawa, mungkin kalau yang di daerah Sumatera bisa ke Konjen-Konjen, mungkin salah satunya ada di Konjen Medan, itu bisa bertanya ke sana. Dan untuk detail seperti apa prosedurnya, silahkan simak di video Zelfie sebelumnya tentang bagaimana cara mengurus dokumen-dokumen Malaysia Indonesia ya, untuk mengurus pernikahan seperti itu. Nah, ini untuk yang di kedutaan, ini biaya yang sebelum nikah ya. Ini untuk mengurus surat-surat seperti kebenaran berkawin, bukan kebenaran berkawin sih, tapi kayak lebih tepatnya kayak CNI atau CNI, ini surat untuk izin menikah di wilayah Indonesia ya, untuk warga negara Malaysia. Ini biaya yang dikeluarkan adalah Rp10. Kami waktu itu dipatok sekitar Rp40.000. Kemudian karena domisili Zelfie di Jogja ya, di Jogja itu harus transport juga kan ke Jakarta, jadinya ya pakai kereta api pada saat itu. Untuk pulang pergi ini menghabiskan Rp400.000. Kemudian untuk transport itu lebih banyak menggunakan Grab ya, jadinya memang lebih mahal sedikit. Zelfie waktu itu spend sekitar ada Rp1 juta lah untuk transport di Jakarta. Kemudian penginapan di Jakarta, untuk penginapan itu Zelfie free ya, karena kebetulan ada keluarga di Jakarta. Kemudian waktu itu ada pakai antigen untuk perjalanan jauh seperti itu, yaitu pakai antigen. Itu menghabiskan antigen Rp100.000. Jadi kalau sekarang ya Zelfie kurang tahu kebijakannya seperti apa, karena PPKM ya dan sebagainya, itu apakah harus pakai PCR seperti itu. Nah itu Zelfie kurang paham juga. Jadi mungkin teman-teman bisa update dulu untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi di masa pandemi seperti ini, kebijakannya seperti apa. Karena juga untuk di kedutaan, untuk masuk ke dalam Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta itu juga harus menyertakan surat antigen kalau Zelfie pada saat itu. Tapi untuk yang sekarang kebijakannya, dengar-dengar dari rekan Zelfie yang juga sudah melakukan pengurusan dokumen di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, itu sekitar itu harus menyertakan PCR
ya, PCR yang harus berlaku mungkin sekitar 2 atau 3 hari seperti itu. Jadi teman-teman harus update juga untuk bisa tanyakan langsung kepada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, bisa melalui email ataupun bisa melalui telepon. Oke teman-teman, setelah melakukan pengurusan dokumen di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, saatnya Zelvi pulang ke Jogja untuk mengurus dokumen di KUA atau Kantor Urusan Agama seperti itu. Jadi untuk di KUA ini sebenarnya semuanya gratis ya, untuk pengurusan pernikahan itu semuanya gratis, mulai dari pengurusan dokumennya sampai juga ada yang namanya mungkin kayak kursus pra perkawinan, tapi tidak diwajibkan juga sih. Jadi lebih ke pembekalan pernikahan seperti itu. Itu juga gratis. Tetapi karena kami menikahnya di luar dari jam kerja KUA, ya betul kami menikahnya di KUA ya, di gedung KUA Kantor Urusan Agama Jogja. Tapi karena di luar dari jam kerja pelaksanaannya, jadi ada biaya yang dikenakan untuk negara seperti itu. Jadi sekitar Rp600.000 itu biaya untuk pernikahan di luar jam kerja KUA dan juga di luar KUA. Jadi waktu itu Zelvi laksanakan pernikahan pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu termasuk di luar dari jam kerja KUA, sehingga ada beban biaya yang diberikan. Untuk pembayarannya ini dilaksanakan di kantor pos, jadi langsung dibayarkan di kantor pos. Nanti untuk resinya dibalikkan lagi ke KUA, dikembalikan seperti itu. Nanti akan diurus surat-surat yang lainnya untuk persiapan pernikahan seperti itu. Jadi step-stepnya dari laki-laki ngurus, kemudian kita terima, terus kita urus RT RW dan kelurahan, terus kita bawalah dokumen-dokumen kita dari RT RW dan kelurahan dan juga yang pihak laki-laki dari Malaysia itu ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Sampai di Jakarta kita bawa lagi ke KUA daerah masing-masing tempat teman-teman mau melaksanakan pernikahan seperti itu. Nah nanti langsunglah itu sudah bisa untuk dilakukan pernikahan atau akad nikah seperti itu. Nah, jadi udah beres nih, udah nikah nih ya, contohnya ya. Misalnya seperti itu. Nah, untuk detail-detail ya, untuk detail-detail dokumen apa saja yang diperlukan, teman-teman silahkan Zelvi rujuk untuk melihat video Zelvi sebelumnya secara detail. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya, karena di sini Zelvi sudah menjelaskan tentang biayanya saja seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya setelah menikah kita akan mendapatkan buku nikah. Nah, buku nikah itu nanti juga harus dilakukan legalisir sebelum dibawa ke Malaysia ya, untuk mengurus surat-surat dan kayak untuk mendaftarkan pernikahan di Malaysia seperti itu. Jadi setelah menikah jangan terlalu happy dulu karena perjalanan masih panjang untuk legalisirnya seperti itu. Kalau untuk detail legalisirnya seperti apa dan caranya, stepnya bagaimana, Zelvi rujuk juga teman-teman untuk melihat video Zelvi yang sebelumnya tentang legalisir ya, tahap-tahapnya seperti itu. Nah, di sini Zelvi akan menjelaskan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan legalisir ya sebelum pergi ke Malaysia. Jadi sebelum melakukan pendaftaran pernikahan di pejabat agama Malaysia. Jadi kita harus legalisir terlebih dahulu di Indonesia. Untuk legalisir ya, kebetulan kami juga survei atau bertanya seperti itu. Konsultasi lah lebih tepatnya, konsultasi ke Immigration Malaysia. Itu sebenarnya syaratnya apa saja yang diperlukan untuk membuat visa mengikuti suami atau spouse visa ya, spouse visa, atau mungkin lebih dikenal juga LTSVP, Long Term Social Visit Pass ya. Di sini untuk legalisir yang diperlukan itu dari Immigration Malaysia. Kalau di tempat Zelvi, daerah Zelvi, itu diminta yang pertama ada KK, akta kelahiran dan KTP, serta buku nikah yang juga dilegalisir. Kartu keluarga, akta kelahiran, dan juga kartu tanda penduduk dan juga buku nikah. Oke, ini harus dilegalisir terlebih dahulu di kementerian-kementerian di Indonesia. Dan untuk detailnya Zelvi sudah terangkan di video Zelvi sebelumnya ya. Dan untuk legalisir ini di tingkat catatan sipil untuk KK, akta kelahiran dan KTP ini gratis ya, itu untuk di daerah Zelvi di Jogja ini gratis. Buku nikah juga di tingkat KUA itu juga gratis ya.
Untuk buku nikah, kemudian stepnya dilakukan untuk legalisir di Kemenak, itu Kementerian Agama di Jakarta, itu juga gratis. Kemudian selanjutnya KK, akte kelahiran, juga KTP, ini yang dari Capil, kemudian juga buku nikah, ini yang dari Kemenak, ini semua yang sudah dilegalisir, ini dibawa ke Kemenkumham. Nah, Kemenkumham ini kebetulan Zelfie biayanya untuk satu legalisir ya, kalau tidak salah itu Rp50.000. Rp50.000 itu Zelfie buat 8 dokumen. Jadi ibaratnya kayak dokumen itu maksudnya satu fotokopi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya akte kelahiran mau dilegalisir di Kemenkumham, itu kalau akte kelahirannya itu ada 3 rangkap fotokopi, berarti dikali 3, 50 kali 3 berarti 150.000. Itu contoh ya, misalnya. Nah, karena Zelfie kemarin menghabiskan 2 rangkap dalam setiap dokumen, yaitu akte kelahirannya 2, kemudian KK-nya 2 rangkap juga, KTP-nya juga 2 rangkap, dan buku nikahnya ini juga 2 rangkap, berarti ada 8 dokumen total semuanya, itu 8 dikali 50.000 itu sekitar Rp400.000, itu kurang lebih seperti itu. Nah, setelah dokumen-dokumen dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham itu selesai diurus untuk legalisirnya ya, ini bawalah dokumen-dokumen tersebut ke Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini untuk satu dokumen ini kalau tidak salah ada harganya itu adalah Rp25.000. Jadi 25 dikali 8 dokumen itu ada Rp200.000 yang dikeluarkan Zelfie untuk mengurus legalisir di Kementerian Luar Negeri. Nah, setelah dokumen-dokumen itu dilegalisir ya, selesai dilegalisir ke kementerian-kementerian dari Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri, maka dibawalah dokumen-dokumen tersebut ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk dilegalisir juga di sana. Itu Zelfie lupa untuk biayanya, tapi mungkin Zelfie bisa range atau perkirakan itu sekitar Rp40.000 untuk legalisirnya. Dan teman-teman juga harus buat temu janji ya untuk melakukan legalisir tersebut di atas, baik di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, itu mereka berdua itu ya, 2 institusi itu melalui online. Kalau Kementerian Agama itu kalau Zelfie datang langsung saja, tapi teman-teman juga mungkin karena PPKM seperti ini atau kondisinya tengah lockdown dan sebagainya, itu teman-teman coba untuk bertanya terlebih dahulu sebelum datang ke Jakarta ya, survei dulu, konsultasi dulu kepada kementerian-kementerian tersebut, bisa melalui telepon seperti itu. Dan selanjutnya untuk melakukan legalisir tersebut juga pasti ada yang namanya biaya transportasi ya, karena lumayan jauh antara kementerian-kementerian ini ya, jadinya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, kemudian ke kedutaan juga jauh-jauh ya ini jaraknya, jadinya ini juga harus diperhatikan untuk biaya transportasinya selama di sana. Memang yang paling mudah itu Grab ya, Grab itu ada di mana-mana, jadinya tinggal pakai aplikasi saja, jadinya lebih simple ya. Nah, ini Zelfie arrange untuk transport dan makan, ini Zelfie habiskan juga Rp1.000.000 untuk di Jakarta. Bisa kurang bisa lebih, itu tergantung bagaimana teman-teman memanage keuangannya ya. Karena mungkin teman-teman bisa juga pakai busway untuk untuk transportasi di Jakarta. Busway itu juga bisa di mana-mana ada gitu, tapi ya tergantung fleksibilitas teman-teman seperti apa. Terus jangan lupa untuk tanyakan kepada instansi-instansi yang sudah Zelfie sebutkan tadi, apakah mereka memerlukan antigen atau PCR. Nah, kalau antigen sekitar Rp100.000, kalau PCR sekitar Rp1.000.000. Jadi teman-teman harus persiapkan untuk itu ya. Oke teman-teman, sudah beres untuk melakukan legalisir, dokumen semua sudah clear, semuanya udah lengkap gitu. Teman-teman silahkan untuk persiapkan diri untuk terbang ke Malaysia. Tapi jangan lupa untuk membeli tiketnya
sebelumnya ya. Untuk tiketnya Zelvi menghabiskan 2 juta rupiah saat itu. 2 juta itu rinciannya sekitar 1 juta untuk tiket pesawat, 1 jutanya untuk bagasi. Namanya juga kayak mau pindahan rumah ya, jadi kayak heboh banget nih. Jangan lupa untuk PCR ini juga harus diperhatikan teman-teman. PCR yang ada ISO secara internasional, ISO ya. ISO secara internasional ini Zelvi kebetulan melakukan PCR itu habis 1 juta rupiah. Oke teman-teman, setelah membeli tiket pesawat, sudah melakukan PCR tes, berarti udah siap kan terbang ke Malaysia. Kemudian terbang ke Malaysia, sampai di Malaysia kita akan karantina. Nah untuk karantina, karena Zelvi lakukan karantina di bulan Maret 2021, jadi Zelvi lakukan karantina itu sekitar 3.900 ringgit. Itu dilakukan selama 7 hari karantinanya. Jadi mungkin teman-teman sekarang karena kondisi COVID-19 yang semakin tidak terkendali ya, kondisinya masih nggak tentu arah juga nih, gimana nih, teman-teman mungkin bisa bertanya dan cari tahu, karena biasanya yang Zelvi tahu untuk sekarang ini kondisinya sekitar 14 sampai 21 hari untuk karantinanya. Jadi teman-teman bisa survei untuk biayanya berapa. Itu teman-teman bisa survei di grup-grup itu Facebook, itu banyak banget. Zelvi juga surveinya dari sana sih sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman bisa survei di sana. Zelvi kalau karantinanya itu 3.900 ringgit Malaysia. Kalau yang sekarang Zelvi tidak tahu, untuk harganya Zelvi tidak begitu update ya. Nah teman-teman, setelah melakukan karantina, Zelvi dan suami, Zelvi dijemput sama suami, Zelvi karantinanya sendiri. Jadi Zelvi dan suami itu pergi ke Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur untuk melakukan legalisir dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah dilegalisir di kementerian-kementerian di Indonesia, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri. Jadinya dokumen-dokumen tersebut mulai dari KK, akte kelahiran, KTP, dan juga buku nikah, itu semuanya dibawa untuk dilegalisir di tahap Kedutaan Besar seperti itu. Jadi Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, datang sana sesuai dengan temu janji ya. Temu janjinya melalui email itu bisa dilakukan. Nanti untuk biaya untuk semuanya dokumen yang Zelvi bawa itu ada 8 rangkap, itu sekitar dihabiskan 305 ringgit Malaysia. Ini rinciannya untuk satu dokumen legalisir itu adalah 105 ringgit ya, 105 ringgit. Jadi ada total 8 dokumen itu 305 ringgit, karena dihitungnya untuk dokumen-dokumen Zelvi hanya beberapa yang bisa dilakukan legalisir, tapi yang lain itu mungkin free seperti ya, gratis. Jadinya hanya ada 3 dokumen saja yang dilegalisir, lainnya itu dilakukan certified true copy seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita jelasin dari tadi ya, dari awal sampai akhir, mulai dari biaya untuk sebelum pernikahan, mengurus dokumen sebelum pernikahan, kemudian legalisir setelah pernikahan, kemudian ada transportasi ke Malaysia, kemudian ada karantina di Malaysia juga, itu semuanya totalnya habisnya kurang lebihnya itu sekitar 25 juta hingga 26 juta rupiah. Itu kira-kira seperti itulah teman-teman biaya yang dihabiskan kami untuk mengurus dokumen-dokumen pernikahan pada bulan Januari 2021. Nah, karena situasi dan kondisi sekarang juga, aturan juga sudah berbeda, karantina juga, masa karantina juga berbeda, biayanya juga berbeda. Jadi mungkin teman-teman bisa follow up terlebih dahulu ya, seperti apa situasi dan kondisi seperti sekarang, update-nya seperti apa, kebijakan terbarunya seperti apa, mungkin bisa teman-teman cari tahu terlebih dahulu. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih detail untuk arrange biaya atau mempersiapkan biaya untuk mengurus dokumen pernikahan dan setelah pernikahan. Teman-teman jangan lupa juga untuk melakukan pendaftaran pernikahan di Malaysia untuk yang muslim itu di pejabat agama. Nah itu Zelvi kurang ingat ya untuk biayanya, malah nggak ingat malahan biayanya berapa. Jadi Zelvi tidak masukkan dalam range tersebut biaya yang sudah Zelvi sebutkan dari awal sampai akhir. Ya mungkin lebih kurangnya sekitar 50 atau 60 ringgit. Jadi mungkin teman-teman bisa masukkan biayanya tersebut sekitar seperti itu ya. Nah itulah teman-teman biaya yang dihabiskan sekitar 25 hingga 26 juta rupiah. Seperti itu, sekitar itulah ya, antara 25 sampai 27 juta lah
sekitar itu. 27 juta rupiah itu untuk mengurus dokumen saja dan sebagainya. Inilah yang namanya nikah dengan warga negara asing ya, apalagi di situasi pandemi COVID seperti sekarang ini, banyak sekali biaya yang dihabiskan ya hanya untuk PCR itu yang utama, kemudian karantina itu yang sangat besar biayanya. Jadinya teman-teman benar-benar mungkin kita harus menabung lebih keras lagi untuk setelah pernikahan juga biayanya juga pasti kehidupan setelah pernikahan maksudnya itu juga pasti biayanya juga lebih tinggi ya teman-teman, apalagi ngurus visa dan sebagainya. Nah itu jangan lupa. Ya teman-teman, semua biaya-biaya itu yang Zelvi sebutkan tadi itu adalah perkiraan daripada pengalaman Zelvi. Mungkin teman-teman juga berbeda pengalamannya nanti, jadi itu lebih kurangnya gambarannya. Dan juga Zelvi ingatkan mungkin teman-teman juga harus follow up ataupun mencari informasi di kedutaan ya, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Kemudian juga informasi di kementerian-kementerian, baik Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri, itu juga informasinya juga teman-teman harus cari tahu secara detail bagaimana caranya caranya untuk legalisir dan sebagainya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, PPKM seperti itu, apakah boleh langsung datang ke kantor kementerian ataukah harus melalui temu janji dan sebagainya, itu juga teman-teman harus follow up seperti itu. Kemudian kami juga melakukan untuk mengurus dokumen ini sempat bolak-balik antara Jogja Jakarta itu karena ada beberapa kesalahan ya, kayak contohnya yang di Malaysia itu minta legalisir KK, akte kelahiran sama KTP. Nah itu kan sebelumnya Zelvi kurang tahu ya untuk yang itu. Zelvi pikir cuma legalisir buku nikah saja. Jadi Zelvi sebelumnya sudah melakukan legalisir buku nikah, tapi ternyata dokumen-dokumen lain juga harus dilegalisir. Jadinya Zelvi harus balik lagi ke Jakarta. Jadi Zelvi harus melakukan transportasi bolak-balik antara Jakarta Jogja, dan itu tentunya memerlukan biaya lagi yang tidak sedikit. Nah itu jadi teman-teman juga harus cari tahu sebelum teman-teman datang ke Jakarta. Cari tahu dulu di Malaysia mintanya dokumen apa saja, seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk detailnya juga teman-teman bisa simak di video-video Zelvi sebelumnya. Zelvi sudah jelasin bagaimana cara legalisir dan juga bagaimana caranya mengurus dokumen sebelum pernikahan. Seperti itu ya. Teman-teman, tampaknya cukup sekian untuk video kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata, dan mungkin kalau teman-teman ada informasi yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Juga mungkin kalau ada informasi tambahan bisa langsung di komentar ya. Kita bisa sama-sama saling diskusi, saling membantu satu sama lain, karena saya yakin teman-teman juga kayak bingung seperti itu mencari informasi kemana. Jadi ya sama-sama lah kita saling tolong menolong melalui komentar. Kita sama-sama saling bantu teman-teman yang lain juga memerlukan informasinya. Jadi teman-teman cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.